Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi bikin donat kentang premium. Sebelumnya aku udah pernah bikin donat susu ya, dan kali ini aku bikin donat kentang. Tentunya untuk bahan-bahan dalam pembuatan donat ini adalah bahan-bahan premium. Aku tidak menggunakan bahan-bahan curah ya. Dan untuk bahan cairnya aku juga menggunakan susu full cream UHT. Jadi kebayangkan betapa empuknya dan lembutnya donat ini. Oke, langsung aja kita ke resep dan cara pembuatannya. Nah, ini dia udah aku siapkan 250 gram terigu, 35 gram gula pasir, 2 kuning telur, 80 ml susu UHT, 100 gram kentang yang udah dikukus dan udah dihaluskan, 35 gram margarin dan butter, lalu ada sejumput garam. Nah, ini untuk bahan pengembangnya aku memakai ragi instan 3 gram dan juga baking powder sejumput aja ya. Kali ini aku akan membuatnya dengan teknik all-in-one ya. Jadi semua bahan aku campurkan semuanya jadi satu. Nah, ini kuning telurnya tadi ada yang pecah ya. Jadi aku memakai 2 kuning telur. Kalau udah, masukkan kentang, ragi dan juga baking powder. Lalu ini diaduk dulu supaya nanti margarin dan garamnya tidak kontak langsung dengan si raginya. Tahu kan kenapa? Karena kalau misalkan kontak langsung dengan si ragi instannya nanti bakal mati. Jadi donatnya itu tidak mengembang ya, karena raginya itu terkena dengan garam. Setelah itu, masukkan margarin dan juga garamnya, lalu ditambahkan dengan susu cair sedikit demi sedikit. Jadi di video sebelumnya aku mencampurkan margarin dan juga garamnya di akhir ya, pas adonan setengah kalis. Tapi di sini aku mencampurkannya semuanya, jadi aku menggunakan teknik all-in-one. Nah, ini aku akan ganti menggunakan tangan aja ya untuk mengaduknya, supaya aku lebih tahu konsistensi adonannya itu seperti apa, jadi tidak terlalu lembek dan juga tidak kurang air. Dan kalau kalian mau tahu, ini itu adonannya benar-benar lembut banget dan tidak terlalu lengket juga karena ini menggunakan kentang kukus ya. Mungkin karena aku juga menggunakan teknik all-in-one, jadi adonannya berasa lebih ringan, tidak lengket karena ini udah ada margarinnya juga ya. Oke, ini adonannya udah mulai tercampur rata ya, tapi masih ada bagian-bagian yang agak kering, jadi aku tuangkan semuanya sekitar 80 ml susu UHT, tapi tergantung dengan kadar tepung dan juga kentang masing-masing ya. Jadi untuk airnya jangan terlalu mematok ukuran, dikira-kira aja ya sesuai kebutuhan. Selanjutnya di sini akan aku uleni menggunakan hand mixer. Ulen adonan hingga benar-benar kalis elastis supaya adonannya itu mudah dibentuk dan juga donatnya nanti akan empuk ya. Untuk penggunaan hand mixernya di sini aku menggunakan speed nomor 2 ya, jangan terlalu tinggi. Jadi ini pelan-pelan aja ya, jangan dipaksakan karena adonan donat ini berat. Jika dipaksakan nanti berkemungkinan besar ulirnya itu akan patah. Oh iya, tadi aku lupa. Aku menggunakan bahan cairnya itu dingin dari kulkas ya. Kalau bisa air es, kalau misalkan nggak pakai susu full cream, supaya adonan tidak cepat panas yang mengakibatkan raginya itu mengembang sebelum waktunya. Jadi gunakanlah suhu dingin ya untuk bahan cairnya. Nah, ini udah mulai kalis, glutennya udah terbentuk dan adonannya sudah terlihat halus ya. Ini wadah yang aku gunakan lengket, nggak tahu kenapa, tapi kalau misal aku menggunakan bahan plastik itu cepet banget kalisnya. Berhubung ini menggunakan bahan stainless, biasanya padahal kalau stainless itu anti lengket ya, tapi ini nggak tahu lengket terus gitu, padahal adonannya udah kalis elastis. Jadi aku ambil aja adonannya, daripada nanti terlalu lama memixernya juga nggak baik juga ya, karena itu akan menyebabkan over mixing. Nah, kalau udah ini keluarkan adonan, lalu ini aku lagi kempeskan dulu supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya sambil dibulatkan ya. Nah, ini dipadatkan supaya tidak cepat mengembang. Ini adonannya benar-benar enak banget ya, lentur banget, elastis dan juga enak banget kalau dipegang-pegang kayak gini itu gemes banget. Selanjutnya di sini akan aku timbang adonannya masing-masing sekitar 30 gram atau sesuai selera aja ya untuk besar dan kecilnya.
Nah, ini dia udah aku timbang semuanya, jadinya sebanyak ini dan ini ada lebihan kecil sedikit ya. Sekarang mau aku rounding. Ini aku juga udah siapkan wadah yang ditabur dengan tepung terigu untuk menyimpan hasil roundingannya ya. Sekarang aku mau meronding adonannya, ini dibulatkan dulu dengan cara seperti ini. Selanjutnya diletakkan di alas kerja, lalu dironding dengan cara diputarkan seperti ini ya. Nah, kalau udah ini hasilnya benar-benar bagus dan juga mulus. Kalau misal bawahnya ada yang bolong sedikit, tinggal dirapatkan aja dengan cara dicubit ya. Kalau udah, sekarang aku balur tepung terigu supaya nanti proses pencetakannya mudah dan tidak lengket. Aku ulangi sekali lagi teknik merondingnya, ini untuk pemula yang belum bisa langsung dironding di alas kerja. Jadi dilipat-lipat dulu, masukkan ke dalam, selanjutnya dironding di alas kerja seperti ini ya. Kalau bawahnya masih ada yang bolong, dicubit-cubit seperti ini sampai halus. Nah, kalau udah, selanjutnya masukkan tepung terigu supaya tidak lengket dan mudah saat proses pencetakan. Oke, ini dia udah selesai semuanya aku rounding. Sekarang mau aku resting dulu sekitar 20 menit ya, nanti baru kita cetak. Setelah 20 menit, ini adonannya udah sedikit mengembang. Selanjutnya akan aku cetak ya. Untuk mencetaknya aku manual aja menggunakan tangan dan nanti ada bantuan tutup botol untuk melubanginya. Jadi aku nggak pakai cetakan ya untuk mencetaknya supaya kerjanya itu lebih cepat aja. Nah, caranya seperti ini aja ya, dipipihkan menggunakan tangan, tapi jangan terlalu ditekan supaya tidak terlalu gepeng. Biasanya aku cetak satu persatu menggunakan bantuan alat, tapi kali ini aku pipihkan aja ya menggunakan tangan, supaya tidak memakan banyak waktu dan kerjanya lebih cepat aja gitu. Tapi kalau misal kalian mau dicetak lagi dengan alat donat, itu lebih bagus, jadi hasilnya tambah bulat, tambah bagus ya. Sambil kalian lihat video aku, sambil aku cerita ya, semoga kalian gak bosan nonton video aku ini. Jadi pas aku itu awal-awal bikin donat, aku belum bisa seperti ini ya, masih gagal aja dan belum tahu tekniknya seperti apa, prosesnya seperti apa, jadi aku bikin asal digoreng aja gitu. Dan alhasil aku bikinnya malah seperti roti-roti biasa gitu yang digoreng, bahkan malah kayak gorengan gitu ya, bukan seperti kue, bukan seperti kue donat itu. Tapi karena aku penasaran dan aku itu emang suka banget sama donat yang bener-bener lembut, aku nggak nyerah sampai aku pernah ikut salah satu kelas baking. Di sini juga ada di YouTube ini ya, juga ada ownernya. Jadi aku pernah ikut kelas online beliau. Nah, disitulah guru kedua aku setelah YouTube. Aku emang udah sering berbagai cara di YouTube itu aku lakuin, tapi tetap aja gagal. Dan setelah aku ikut kelas online itu, aku bisa kayak donat aku itu berwhite terus juga kalau digoreng itu ngambang, itu baru aku bisa ya, karena penjelasannya itu benar-benar mudah dipahami. Nah, jadi sekarang ini aku udah lumayan bisa bikin donat, meskipun white ringnya masih tinggi, tapi menurut aku ini udah enak banget, udah oke. Jadi sewaktu-waktu aku pengen cemilan donat, tinggal aku bikin aja ya. Kadang kalau misalkan beli pun aku kurang cocok gitu di lidah. Jadi kesimpulannya di sini buat kalian yang mau belajar donat, belum bisa bikin donat, jangan menyerah ya. Kalau misalkan ada kegagalan, coba lagi dan diperbaiki lagi kinerjanya. Mungkin tekniknya ada yang belum kalian kuasai. Dan buat kalian para suhu yang udah pandai-pandai sekali ya bikin donat, apalagi yang sampai weight ringnya tinggi, mohon maaf ya kalau misalkan di video ini banyak kesalahannya. Boleh ya kritik dan sarannya supaya aku lebih bisa memperbaikinya lagi. Oke, lanjut lagi ke donatnya. Ini udah aku proofing kedua kalinya aja ya, ternyata udah aku cetak semuanya dan udah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Jangan terlalu over proofing. Tadi juga udah aku panaskan minyak ya, supaya kalau misalkan donatnya ini udah siap digoreng, minyaknya juga udah panas. Jadi tidak menunggu lagi terlalu lama. Nah, ini minyaknya udah aku panaskan. Sekarang mau aku cek dulu ya dengan sumpit kayu. Kalau misalkan bawahnya udah berbuih, berarti itu udah panas. Tapi jangan terlalu panas juga ya, jadi sedang aja.
menggoreng donat ini tidak boleh minyak yang benar-benar panas, itu nggak boleh, karena biasanya donatnya akan cepat gosong dan dalamnya belum mateng. Nah, ini aku goreng aja, ambil donatnya pelan-pelan. Goreng donat di api kecil aja ya. Di sini aku menggunakan api yang paling kecil. Nah, ini dia seperti yang kalian lihat sendiri, ketika donatnya dimasukkan ke dalam minyak, dia akan sedikit berkembang lagi. Jadi pada saat akan menggoreng, kita harus benar-benar udah tahu kalau misalkan donat ini udah waktunya digoreng. Karena kalau belum, nanti donatnya juga akan bantet, tapi kalau misalkan overproofing, nanti donatnya setelah digoreng akan mengempes, tidak menjadi bulat, tapi dia akan mengempes ya, karena udaranya akan keluar. Kalau bawahnya udah kecoklatan, dibalik dengan sekali balikan aja ya, supaya tidak banyak menyerap minyak. Kalau dua sisi udah kecoklatan, tinggal kita angkat. Nah, ini cantik banget ya donatnya. Jadi nggak sia-sia juga kita menggunakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan donat secantik dan selembut ini. Jadi rasanya puas juga ya. Oke, goreng semua donatnya hingga selesai ya. Nah, ini dia donatnya udah selesai semuanya aku goreng. Sekarang mau aku cek dulu tingkat kelembutannya. Nah, Masya Allah, ini benar-benar lembut banget ya. Ini rasanya seperti aku lagi menyobek kapas. Oh iya, donat ini juga bisa tahan lama ya. Kalau misalkan kalian mau bikin buat makan sendiri, dan udah digoreng seperti ini semuanya, bisa ditaruh dalam box donatnya dan ditutup rapat. Tapi jangan diberi topping dulu ya, supaya tidak keras. Ini bisa tahan sekitar 2-3 harian. Kalau menurut aku, waktu 2-3 hari itu donatnya masih benar-benar empuk, masih sama. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 3 hari, biasanya donatnya masih terasa empuk, tapi sedikit berbeda ya. Nah, ini donatnya udah ada yang aku beri topping gula halus yang dicampurkan dengan susu bubuk. Ini tambah enak banget ya rasanya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan glaze donat juga itu lebih cocok, lebih enak. Tapi berhubung aku hanya memiliki topping ini, jadi aku memakai ini aja ya. Nggak terasa udah di ujung video aja. Sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe-nya. Dan buat kalian yang lagi berjuang membuat donat yang super lembut, semoga kalian berhasil ya. Jangan pantang menyerah. Oke, terima kasih yang udah menonton. Bye.